Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, santri Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arkam Gomberak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita dapat melaksanakan sholat isya secara berjamaah di masjid yang penuh mubarak ini, Masjid Kiai Haji Abdul Jabbar Asili, Pondok Pesantren Darul Arkam Muhammadiyah Gomberak, Makassar. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang telah mengantar kita dari alam yang penuh gelap gulita ke alam yang penuh terang benderang. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, marilah kita membuka pengajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mari kita berdoa. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hikmahmu kepada kami dan curahkanlah kepada kami rahmatmu dan gudang perbendaharaan rahmatmu, wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Ya, malam ini kita akan belajar tafsir Al-Jalalain surah Al-Baqarah ayat 10, 11 dan 12. Ya, tolong Al-Qur'annya dibuka. Jangan sampai ada yang tidak buka Al-Qur'an. Ya. Kalau ada ya yang buku tafsir lebih bagus lagi. Jadi di sini kita akan belajar tajwid, kemudian juga nahwu dan juga terjemah dan tafsir. Ya, sebelumnya kita belajar tajwid perkata. Ya, fi sebagaimana kita tahu itu disebut mat tabi'i. Ya, mat yang panjangnya normal biasa, satu alif. Fi seperti juga kulu. Ya, kalau ada kasrah ketemu ya sukun maka itu mat tabi'i. Begitu juga kalau ada dhamma ketemu wawu sukun, yaitu juga sama. Kemudian fi qulubihim ya, maradun. Jadi mim sukun ketemu mim. Nah, itu disebut idgham mimi. Ya, idgham itu artinya memasukkan. Mimi itu artinya mim ketemu dengan mim. Ya, sama-sama mim, atau juga disebut mutamasilain, idgham mutamasilain. Jadi mimnya dimasukkan ke dalam mim, qulubihim ya, gedung maradun fa. Ya, itu maradun fa. Itu tanwin ya, tanwin
ketemu fa. Itu disebut ikhfa. Ya, ikhfa. Kalau mau ditambahkan hakiki boleh. Ya, karena bacaan nun sukun itu atau tanwin, ya pertama ada idgham bi gunna, kedua idgham bila gunna, ketiga izhar ikhfa. Ikhfa ada juga izhar wajib. Ya, izhar wajib. Kemudian ada juga iklab, ya nun sukun ketemu ba. Kalau ini ikhfa, ya. Maradun fa, ya agak fazadahumullah, ya ini lam tebal. Ya, lafzul jalalah kalau di awali dengan dhamma atau fathah maka lamnya tebal, lamul jalalah mufakhamah, ya. Jadi bacanya fazadahumullahu, ya. Maradan itu ada tanwin ketemu alif. Alif itu disebut mad iwad. Ya, mad itu panjang, iwad ganti daripada tanwin menjadi panjang. Jadi bukan maradan tapi marada kalau dia berhenti. Kemudian walahum a. Ya, ini mim sukun ketemu ain. Ya, sama bacaan tadi ikhfa. Azabun a. Kemudian azabun a itu tanwin ketemu hamzah. Nah, itu disebut izhar halqi, ya, izhar halqi. Artinya terang yang ada di kerongkongan. Alimum bi. Ya, alimum bi itu disebut iklab. Ya, dibaca terbalik, ya, terbalik dari mim menjadi alimum ba, ya. Jadi kemudian kanu yukadzibun, bima kanu yukadzibun, ya, man arid lisukun, dibaca panjang karena berakhir di akhir ayat. Wa idza qila lahum, ya, kita tahu semua wa idza qila sudah tahu lahum la, ya, itu mim sukun ketemu la, lam. Jadi selain ketemu mim dan ba, ya, itu disebut ikhfa, ya. Izhar, ya, izhar syafawi kalau tidak salah. La tufsidu fil ardi qalu innama. Nah, itu ada. Kemudian al-ard itu izhar kamariyah. Kemudian inna itu gunnah, ya. Kemudian muslihun, ya, mad arid li sukun. Ala'i, ya, ala itu ketemu hamzah, ya, panjang, itu wajib, ya, panjangnya. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Lakin la itu idgham bila guna. Yash'urun mad arid li sukun. Baik, kita baca sama-sama, ya. Saya dulu baru kamu ikuti, ya, jangan saya baca lalu kamu juga ikut. Nanti setelah saya baru kamu ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada.
fazadahumullahu maradan walahum adzabun alim. Walahum adzabun alimun bima kanu yukadzibun. Dimakan ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ya baik, sekarang saya akan menjelaskan nahwunya ya. Fi qulubihim. Ini fi qulubihim terdiri dari dua kata. Pertama fi itu harfu jarrin ya. Harfu jarrin mabniun ala sukun. Jadi barisnya sukun, tidak berubah-ubah. Kemudian qulubihim. Ya, qulubihim itu isim majrur ya. Majrur bi harfi jarrin ya. Jadi alamatu jarrihi kasrah. Kasratun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Ya, mudhafun itu artinya disandarkan. Kemudian himnya itu mudhafun ilaih. Ya, dia tapi fi mahalli jarrin. Tempatnya majrur, tempatnya jar. Karena mudhafun ilaih. Ya, mabniun ala sukun. Fi qulubihim. Jadi qulub itu jadi fi qulubihim itu termasuk khabar muqaddam ya. Kemudian maradun itu mubtada muakhar. Jadi dia diakhirkan mubtadanya. Yang kalau seharusnya al maradu fi qulubihim. Maradun. Jadi dia mubtada marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Fazadahum ya, fa itu harfu atfin ya, ataf atau disebut juga fa as-sababiyah yang menyebabkan sebab ya sesudahnya. Zada itu fi'lun madin. Ya, fi'lun madin mabniun ala sukun. Kemudian fa'iluhu itu ada fa'ilnya di situ ya, marfu'un ya. Tapi dia domir mustatir ya, mustatir artinya tersembunyi, tidak nampak, takdiruhu huwa ya. Dan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang menambah. Hum itu maf'ulun bih, objek ya, maf'ulun bih. Kemudian fi mahalli nasbin ya, mabniun ala sukun ya, dan dia itu adalah domir.
domir muttasil, kata ganti yang bersambung. Ya. Itu Allahnya itu ya itulah fa'il, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi hum itu maf'ul bih al-awwal, kemudian maradan maf'ul bih as-sani, atau juga bisa disebut hal. Ya. Kemudian walahum, ya, waw itu harfu ataf mabniun alal fathah, lam itu harfu jarrin, hum itu isim majrur, ya, fi mahalli jarrin mabniun ala sukun, walahum azabun, lahum azabun alim, ya, azabun itu ya, marfuun, ya, marfuun bid dhammah, lahum azabun alim. Ini disebut juga mubtada muakhar. Jadi al azabu lahum, alimun itu sifat atau naat, ya, naat yang mengikuti sebelumnya man'ut. Jadi marfu juga sama-sama. Bimakanu yakzibun, bi itu harfu jar, kemudian ma itu bisa harfu nafin, ya, bisa juga isim mausul, ya, isim mausul kalau arti yang, ya, ya, isim mausul, tetapi juga bisa harfu istifham, isim istifham, harfu istifham, kata tanya, tapi tergantung dari kalimat yang ada pada ma, pada kalimat ada ma di dalamnya. Bima kanu, jadi di sini harfu nafin karena berarti tidak, tidak, mereka tidak. Kanu itu ya fi'lun naqis, ya. Kemudian wawunya itu ya domir muttasil. Kemudian yukadzibun, yukadzibun bisa juga yakzibun, yukadzibun, itu fi'il mudhari, ya, mudhari marfu'un, ya, marfu'un litajarrudihi anin nawasib wal jawazim, marfu'un bi an-nun, ya, dengan nun karena ada nunnya, ya, bisa hilang nunnya kalau ada harfu nasbin atau jasmin. Wa idza qila lahum, idza harfu syartin, ya, itu qila lahum, ya, isim itu menyebabkan qila itu fi'il majhul, ya, majhul itu kalau dalam bahasa Indonesia kata kerja pasif, ya, pasif. Kalau kerja aktifnya qala, kata kerja pasif itu disebut fi'il majhul, ya, tidak disebutkan fa'ilnya. Apabila dikatakan kepada mereka lahum, ya, lam harfu jarrin, hum majrur fi mahalli jarrin, ya, mabniun ala sukun. La tufsidu, la itu harfu nahin, ya, harfu nahin artinya la yang menunjukkan larangan, melarang, ya. Tufsidu itu ya fi'lun mudhari, hazfi harfin nun, ya, jadi ada nunnya itu dibuang karena ada la nahi, ya, nahi, jadi dia majzum itu dengan hasbi harfin nun, dibuang nunnya. Fil ardi, ya, fi harfu jarrin, al ardi isim majrur, wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Qalu, ya, itu fi'lun madin, ya, fi'lun madin mabniun, ya,
ala dhamir litisalihi bil waw. Ya, waw itu dhamir muttasil. Nah, muttasil. Kemudian innama, inna itu inna harfu taukid, ya, sesungguhnya, huruf yang menekankan. Ma, nah, itu bersambung dengan innama, artinya hanya, ya. Atau bisa juga istisna. Nahnu, ya, nahnu itu dhamir munfasil, ya, munfasil, mabniun ala dhammah. Kemudian muslihun, ya, nahnu muslihun. Jadi dia sebagai khabar, mubtada, muslihunnya khabarnya. Ya, itu dari isim jamak muzakkar salim. Ya, jamak muzakkar salim marfuun bil waw, ya, waw, muslihun, karena bisa muslihin. Kemudian ala, nah, ala ini litambih, ya, menunjukkan peringatan. Ya, innahum, sesungguhnya mereka, itu harfu taukid, ya. Kemudian humnya itu isimnya, innahum humul mufsidun, ya. Hum al mufsidunnya itu, ya, itulah khabarnya, innahum humul mufsidun. Walakin, nah, walakin istisna la yasurun, mereka la harfu nafin, la yasurun, fi'lun mudhari, ya, fi'lun mudhari marfuun bin nun litajarrudihi anan nawasib wal jawazib. Ya, baik, kita artikan sama-sama, ya. Saya dulu baru kalian. Fi qulubihim maradun, ya. Dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu maradan. Lalu Allah menambah penyakit mereka. Walahum adzabun alim. Dan bagi mereka siksa yang pedih. Bima kanu yakzibun. Dikarenakan mereka berdusta. Wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ard, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka berkata, kami hanyalah berbuat kebaikan. Ala, ketahuilah, innahum, sesungguhnya mereka, humul mufsidun, membuat kerusakan. Walakin, akan tetapi, la yashurun, mereka tidak merasa. Ya, jadi ini fi qulubihim, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Ya, yang dimaksud penyakit di sini adalah penyakit hati, penyakit non fisik. Karena ada penyakit fisik, ada non fisik, penyakit jasmani dan rohani. Jadi penyakitnya ini penyakit rohani. Orang munafik yang itu yang dimaksud syak. Syak itu keraguan. Jadi ragu-ragu. Ragu-ragu itu artinya tidak yakin. Nah, karena yakin itu di atasnya. Ragu-ragu, ya, ragu-ragu itu di bawah. Jadi dia tidak yakin
Juga nifak. Jadi ada dua penyakit. Pertama ragu-ragu, ya, ragu-ragu atas keimanan, ya, mereka tidak yakin, tidak percaya karena ada keraguan. Nifak itu kemunafikan. Ya, kemunafikan itu tidak sesuai yang sebenarnya. Ya, kalau lahirnya beriman kelihatan, tapi di dalamnya kafir. Ya, itulah kemunafikan. Fahuwa yumridu qulubahum aw yudaifuha. Maka penyakit ini menyebabkan hati mereka sakit, ya, sakit dan melemahkan. Jadi itu hati bisa ada 3 macam, ya, sehat, sakit dan mati. Ya, kalau hatinya orang beriman itu sehat, ya, kemudian hatinya orang munafik itu sakit. Nah, ada lagu itu sakitnya itu di sini, tapi bukan itu yang dimaksud, ya. Yang dimaksud sakit di sini adalah keraguan, kekafiran, kemunafikan, ya. Jadi dengan penyakit hati yang ada pada mereka, ya, lalu Allah menambah penyakitnya. Penyakitnya itu bima anzalallahu minal Qur'an likufrihim bih. Karena mereka tidak beriman kepada Al-Qur'an. Mereka kafir kepada Al-Qur'an. Ya, termasuk kekufuran Al-Qur'an itu kepada Al-Qur'an kalau kita tidak mau membacanya, tidak mau menelitinya, tidak mau memahaminya, tidak mau mengamalkannya. Itu termasuk kekafiran kepada Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Kenapa mereka tidak mau meneliti Al-Qur'an, menelaah Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka sudah lalai? Ya, lalai dalam menelaah Al-Qur'an. Ya, mereka jadikan Al-Qur'an itu tertinggal jauh, sehingga nanti menjadi penyesalan di hari kemudian. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh kita membaca Al-Qur'an setiap waktu, ya. Iqra'ul Qur'an fa innahu syafi'un, ya. Karena Al-Qur'an itu menjadi syafaat bagi pembacanya. Syafi'un, ya. Jadi kalau kita banyak dosa tetapi karena tiap hari membaca Al-Qur'an, itu yang akan membantu kita untuk meringankan siksaan nanti di hari kemudian. Fa innahu syafi'un, karena membaca Quran itu menjadi syafaat. Walahum azabun alim. Ya, orang kafir ini atau juga sama dengan orang munafik, ya. Kalau orang kafir itu, ya, ayat 67, ya, 67, kemudian 8 sampai 20 itu ayatnya untuk orang-orang munafik. Nah, ini sudah mulai kita baca pada 2 pekan lalu, itu ayat 8 dan 9. Nah, ini masih lanjutannya ayatnya orang-orang munafik, yaitu ayat ke-10. Ya, bagi mereka itu siksaan yang amat pedih, ya, amat pedih, amat menyakitkan. Nah, itu siksaan api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Bima kanu yakzibun. Karena mereka itu berdusta, ya, berdusta terhadap Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah. Jadi ini bacanya bisa yukadzibun, bisa yakzibun. Ya, jadi bisa pakai tasdid, bisa juga tidak. Ya, karena dulu Al-Qur'an itu tidak ada barisnya. Tapi bagi orang Arab, ya, bisa membaca karena bahasanya. Tetapi kita selain orang Arab, ya, itu harus diberi baris. Sehingga ada yang diberi baris tasdid, ada juga tidak. Jadi sama-sama artinya yaitu
mendustakan, ya. Siapa yang didustakan? Nabi Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di hadapan Nabi mereka mengatakan kami beriman, tapi di belakang Nabi mereka mengatakan kami tidak beriman. Ya, kalau ketemu dengan orang beriman, mereka mengatakan kami beriman, tapi kalau mereka bertemu dengan orang kafir, maka mereka mengatakan kami tidak beriman. Ya, kami hanya berbohong kepada orang-orang beriman. Ya, karena mereka tadi dalam ayat sebelumnya itu mengatakan amanna. Ya, tapi dalam hati mereka mengatakan tidak. Ya, aiza qila lahum la tufsidu fil ard. Ya, itu kalau dikatakan kepada mereka wa iza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka lihaula, yaitu orang-orang munafik, ya, la tufsidu fil ard, ya, jangan kamu berbuat kerusakan di atas bumi. Yang dimaksud berbuat kerusakan ini yaitu berbuat kekufuran, ya, kafir, tidak percaya, menantang, ya, menyimpang, ya, dari keimanan, ya, tidak sesuai apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan. Ya, mereka ingkari semua itu, ya. Mereka tidak percaya, mereka tidak terima karena hati mereka tertutup, ya, kekufuran dari keimanan. Kalau dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ard, jangan berbuat kerusakan di atas bumi, artinya jangan kamu kafir, jangan kamu menyimpang dari keimanan. Qalu, mereka menjawab innama. Ya, innama itu artinya sesungguhnya, betul-betul, ya, maknya itu hanya, ya. Jadi betul-betul hanya. Nah, ini artinya menguatkan bahwa mereka itu betul-betul merasa berbuat baik, padahal kebalikannya, yang mereka berbuat kerusakan. Qalu innama nahnu muslihun, ya, tetapi kami ini muslihun, ya, artinya berbuat baik, ya. Laisa ma nahnu fihi bifasad, kami ini bukan orang-orang yang membuat kerusakan. Nah, ini yang susah kalau ada orang merasa berbuat baik padahal sesungguhnya mereka berbuat kerusakan. Mereka merasa beriman padahal sesungguhnya mereka kafir. Ya, makanya itu Allah balas dengan perkataan apa yang mereka katakan, qalu innama nahnu muslihun. Jadi Allah itu membocorkan, ya, kemunafikan mereka, ya, kepada orang-orang beriman. Ya. Ala, ya, ketahuilah, ya, ingatlah, ala, artinya litambih, untuk mengingatkan kepada orang beriman, hati-hati terhadap orang munafik. Ya, ini orang munafik sangat berbahaya bagi orang-orang beriman. Itu lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Karena kalau orang-orang kafir itu nyata, ya, kekafirannya. Tetapi kalau orang munafik tidak kelihatan, ya. Yang kelihatan manis di luar tetapi pahit di dalam. Nah, ini berarti kita bisa terpedaya, bisa tergoda. Ya, ala innahum humul mufsidun. Ya, makanya Allah katakan sesungguhnya mereka itu betul-betul yang membuat kerusakan. Jadi untuk membangkitkan perhatian orang-orang beriman, ya, hati-hati terhadap orang munafik. Ya, sekarang ini kalau orang munafik jadi pemimpin bahaya sekali, apalagi kalau pemimpin tertinggi. Ya, tertinggi, wah, itu apalagi kalau ada yang membenarkan kemunafikannya, ya, itu bahaya sekali. Jangan sampai di antara kita mendukung orang-orang munafik jadi pemimpin, ya.
Padahal banyak orang-orang beriman yang bisa jadi pemimpin. Makanya di dalam Quran itu ada dua hizbun, artinya hizbun itu partai. Ada dua partai di dalam Quran itu, yang ada Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Ya, Hizbullah itu partainya Allah. Ya, partainya Allah itu pemimpinnya Allah dan Rasulnya. Kemudian orang-orang beriman yang menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan juga beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, itulah partainya Allah Subhanahu wa taala, Hizbullah. Kemudian yang kedua Hizbus Syaitan. Ya, partainya setan. Pemimpinnya adalah setan. Ya, orang-orang kafir, ya, termasuk orang munafik, termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, itulah partainya setan. Jadi hanya ada dua. Kalau bukan partainya Allah, partainya setan. Jadi jangan pilih partainya setan, ya. Nah, saya kira kita tahu mana partainya Allah dan mana partainya setan. Makanya diingatkan, ingatlah, ala innahum humul mufsiduna. Ya. Sesungguhnya mereka itulah yang membuat kerusakan. Walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak sadar akan kenyataan itu. Apalagi ini di tahun politik, ya. Sekarang di tahun politik ini banyak sekali kemunafikan, kebohongan, ya, hoax. Ya, hati-hati. Kalau orang munafik yang jadi pemimpin, nauzubillah. Tapi kalau orang beriman, alhamdulillah. Jangan sampai orang munafik yang jadi pemimpin menjadi perusak, ya, di negara kita yang mayoritas umat Islam. Karena Islam itu seharusnya di atas dari segala-galanya, ya. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu harus di atas, tidak boleh di bawah, ya. Selain Islam di bawah. Jadi Islam yang mengatur segala-galanya, bukan Islam yang diatur oleh manusia, ya, tapi Islam yang mengatur manusia. Jadi Islam itu mengatur negara, bukan negara yang mengatur Islam. Jadi kalau ada Islam ini, Islam itu, ya tidak ada. Yang ada ini Islam, itu Islam. Islam Arab, Islam Nusantara, Islam ini dan itu. Yang ada Arab, kita Islamkan itu Arab, kita Islamkan itu Nusantara, kita Islamkan itu manusia. Ya. Jadi inilah pentingnya kita memahami Islam. Karena Islam itu dalam bahasa pertama selamat. Jadi kalau kita menerapkan Islam secara totalitas, itu selamat, pasti selamat dunia dan akhirat. Yang kedua, Islam itu juga berarti damai. Tidak ada cekcok, tidak ada kepermusuhan, yang ada persatuan, pertemanan. Karena Islam itu damai, tidak ada peperangan, tidak ada permusuhan, tidak ada percekcokan, yang ada perdamaian, persaudaraan, pertemanan, ya, tolong menolong. Itulah Islam. Kemudian yang ketiga, Islam itu penyerahan secara total. Ya, diri kita ini semua milik Allah, tidak ada yang kita miliki. Harta, diri, pakaian, tempat tinggal, semua milik Allah. Jadi kalau Allah mengambilnya, itu kita tidak merasa bersedih karena memang bukan milik kita. Ya, jadi seperti tukang parkir itu, walaupun kelihatan banyak mobilnya tapi bukan mobilnya, karena dia merasa hanya dititipi. Ya, jadi kita ini hanya dititipi. Apa yang ada pada kita itu semua titipan. Semuanya adalah milik Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ya, ibadahku, hidupku, matiku hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Nah, jadi kalau Islam ini kita terapkan, insya Allah selamat, damai, dan
penyerahan diri secara total kepada Allah yang mempunyai seluruh alam semesta termasuk diri kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Kemudian mari kita berdoa, Allahumma ij'al hadzal Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jillaa husnina wa zihaba hammina wa ghammina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penjernih hati kami, penenang dada kami, dan menghilangkan kesedihan kami, dan melepaskan kami dari problematika hidup. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.